Halo adik-adik. Wah, senang sekali Lause bisa bertemu dengan adik-adik. Kenalin, Lause Ken. Siapa? Lause Ken. Nah, hari ini hari pertama kita mengikuti SAL ya adik-adik. Nah, Lause Ken mau sama-sama ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Lause lihat nih, adik-adik ada dari yang balita sampai yang remaja. Tapi Lause yakin semuanya pasti semangat memuji Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan ya adik-adik. Kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, tadi kita udah sama-sama memuji Tuhan ya. Lewat lagu tadi, kita sama-sama mengerti kasih Tuhan Yesus yang lebih dalam dan lebih besar dari apapun. Nah, sekarang adik-adik, siapa yang masih semangat? Lause mau ajak kita memuji Tuhan lagi. Tapi sebelumnya, kita buka dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk adik-adik dan lause-lause yang berkumpul dalam acara SAL hari ini. Biarlah kami tetap semangat di tengah situasi pandemi. Melalui SAL ini, biarlah kami juga terberkati. Dan kami masih mau memuji Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin hati kami untuk bisa memuji Engkau dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, Lause mau ajak kita lagi nih. Sekarang adik-adik bangkit berdiri yuk. Lause mau ajak kita memuji Tuhan. Sama-sama menyanyi, sama-sama bergerak. Semuanya bergerak ya, berdiri ikuti gerakan Lause. Lause mau pimpin kita untuk nyanyi lagi. Yuk ikuti Lause, semuanya berdiri. Buat menari buat Tuhan ya adik-adik. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Lebih indah dari apa?
indah dari bulan, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi katakan, oh Yesusku. Haleluya. Ayo semangat ya adik-adik. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, kita sama-sama sudah memuji Tuhan. Dan lewat puji-pujian kita diingatkan kasih Tuhan Yesus yang mengalahkan segalanya. Dan kasih Tuhan Yesus yang begitu indah. Nah, langsung mau tanya nih adik-adik. Siapa di sini adik-adik yang sering merasakan kasih Tuhan Yesus? Siapa yang sering merasakan kasih Tuhan Yesus? Nah, Lause juga sering sekali merasakan kasih Tuhan Yesus adik-adik. Lause yakin adik-adik dari yang balita sampai yang remaja pasti pernah merasakan kasih Tuhan Yesus yang indah dalam kehidupan adik-adik. Betul kan adik-adik? Nah, setelah kita memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya nih adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lause mau mengajak kita sekarang untuk kembali mengambil sikap doa adik-adik. Untuk sama-sama tenang ketika mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sekarang sama-sama duduk, ambil sikap doa, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui puji-pujian kami menyadari kasih-Mu Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami. Dan biarlah Tuhan kami bisa terus merasakan kasih-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Lause. Pimpin hati dan pikiran kami, supaya kami bisa tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, dipersilahkan ya pada Lause yang membawakan firman. Halo adik-adik, bagaimana nih kabar adik-adik semua? Semoga tetap sehat ya. Nah, hari ini adik-adik, Lause mau tanya ke adik-adik semua. Siapa di sini adik-adik yang suka hadiah? Atau sekarang mungkin banyak yang tahu tentang giveaway. Siapa yang suka hadiah atau giveaway? Nah, Lause juga suka tuh yang namanya hadiah atau giveaway. Semua orang pasti sama, senang pasti jika mendapatkan hadiah. Apalagi jika mendapatkannya secara cuma-cuma atau gratis. Lause yakin nih adik-adik semua pasti pernah mendapatkan hadiah dari mama papa, dari saudara, atau teman-teman. Nah, mungkin waktu ulang tahun atau kejutan yang tidak terduga saat mencapai nilai yang bagus atau saat naik kelas. Wah, pasti seneng banget ya adik-adik. Ada yang dapat mainan, ada yang dapat baju, ada yang dapat sepatu, dan macam-macam hadiah lainnya. Nah, ngomongin soal hadiah nih adik-adik, hari ini Lause juga mau ceritain buat adik-adik semua tentang hadiah yang begitu istimewa nih adik-adik. Hadiah ini diterima oleh satu orang yang akan Lause ceritain untuk adik-adik semuanya. Dan kabar baiknya nih adik-adik, hadiah ini juga bisa kita dapatkan. Jadi hadiah ini bisa adik-adik dan Lause dapatkan. Apa ya hadiahnya? Mau tahu apa hadiahnya? Yuk, dengerin sama-sama ceritanya ya. Nah, jadi suatu hari nih adik-adik, di kota Yeriko. Ada yang tahu kota Yeriko? Nah, suatu hari di kota Yeriko ini banyak penduduk kota Yeriko, dari yang muda hingga yang tua, berkumpul dan berkerumun. Wah, ada apa ya? Apa ada yang bagi-bagi sembako?
Atau kota Yeriko kedatangan artis terkenal? Wah, tentu saja bukan adik-adik. Penduduk kota Yeriko berkumpul karena kedatangan satu sosok yang begitu hebat dan melebihi siapapun. Siapa adik-adik? Ya, betul. Sosok ini adalah Tuhan Yesus. Sosok yang melebihi siapapun, bahkan orang-orang terhebat sekalipun. Banyak orang yang berkumpul untuk menyaksikan mujizat atau mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Nah, seperti adik-adik tahu, banyak sekali mujizat yang Tuhan Yesus dapat lakukan ya. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Nah, karena itu juga adik-adik, penduduk Yeriko ini mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Nah, saat itu juga adik-adik, ada satu orang bapak yang ingin sekali dapat melihat kedatangan Tuhan Yesus. Hingga bapak ini terus berusaha menerobos orang banyak untuk dapat melihat Tuhan Yesus. Dia mencoba melompat-lompat, tetapi tidak kelihatan karena badan bapak ini pendek. Nah, pasti adik-adik tahu kan siapa bapak ini? Ayo, pada tahu nggak? Kalau udah dengar badannya pendek, pasti pada tahu siapa? Betul, Zakheus. Nah, karena badannya Zakheus yang pendek, membuat Zakheus sulit untuk dapat melihat Tuhan Yesus. Hingga akhirnya Zakheus ini tidak kehabisan akal adik-adik. Zakheus memanjat pohon. Dan adik-adik tahu pohon apa yang dipanjat oleh Zakheus? Ada yang tahu? Pohon cemara? Atau pohon mangga? Bukan pohon cemara atau pohon mangga. Tetapi Zakheus memanjat pohon ara adik-adik. Untuk dapat melihat Tuhan Yesus. Wah, akhirnya usaha si Zakheus ini nih adik-adik tidak sia-sia. Dia dapat melihat Tuhan Yesus dengan jelas. Ketika Zakheus sedang ada di atas pohon, tiba-tiba nih adik-adik, secara nggak diduga, Tuhan Yesus memanggil Zakheus. Zakheus, Zakheus, turunlah, sebab aku mau menumpang di rumahmu. Wah, Zakheus kaget adik-adik. Setelah ia begitu berusaha untuk dapat melihat Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus, sosok yang benar-benar ingin dilihat oleh Zakheus, memanggil Zakheus dan mengatakan ingin menumpang di rumahnya Zakheus. Wah, betapa bahagianya sekali nih Bapak Zakheus. Nah, Zakheus pun segera turun nih adik-adik dari pohon ara, menemui Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Tapi sebaliknya orang-orang yang ada di situ melihat itu menjadi bersungut-sungut. Kata mereka, masa Tuhan Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa? Rupanya banyak orang-orang di situ yang tidak menyukai Zakheus adik-adik. Kenapa ya? Nah, ternyata si Zakheus ini diam-diam dipandang sebagai orang berdosa. Bahkan dibenci dan direndahkan. Karena apa? Karena Zakheus ini bekerja sebagai pemungut cukai, bekerja untuk penjajah. Dan orang memandang pemungut pajak seperti Zakheus bisa kaya karena sering memungut uang lebih banyak dari yang seharusnya untuk kepentingan mereka sendiri nih adik-adik. Nah, jadi itu alasan kenapa banyak orang tidak menyukai Zakheus adik-adik. Nah, adik-adik, kita bisa melihat kasih Tuhan Yesus kepada Zakheus. Tuhan Yesus tahu pekerjaan Zakheus saat itu membuat banyak orang menderita, sampai banyak orang yang tidak menyukai Zakheus. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Zakheus. Tuhan memanggil Zakheus, dan itu menjadi bukti Tuhan tetap mau menerima orang-orang yang berdosa adik-adik. Nah adik-adik, gak cuma Zakheus, Lause dan adik-adik juga termasuk orang berdosa kan? Sampai sekarang terkadang
Lause dan adik-adik masih suka berbuat dosa. Dari kisah Zakeus ini, kita diingatkan ya adik-adik, seperti apapun dosa kita, Tuhan tetap menerima kita dan mengasihi kita. Nah, karena Tuhan tetap menerima dan mengasihi kita, sekarang yang terpenting buat kita apa? Yang penting adik-adik dan Lause mau datang kepada Tuhan Yesus melalui doa, merenungkan firman Tuhan, doa minta ampun, mengucap syukur. Nah, itu adalah cara untuk adik-adik datang kepada Tuhan. Seperti Zakeus yang memiliki tekad yang besar untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus akhirnya hadir dalam kehidupan Zakeus dan mengubah diri Zakeus. Adik-adik, ada yang tahu nggak perubahan apa yang terjadi pada diri Zakeus? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang pernah baca kisahnya? Perubahan apa nih yang terjadi pada diri Zakeus? Nah, adik-adik, ada perubahan besar yang terjadi pada diri Zakeus. Yang tadinya si Zakeus suka membuat orang menderita dengan memungut uang lebih dari jumlah yang seharusnya untuk kepentingan si diri Zakeus sendiri. Tapi kemudian setelah menerima Tuhan Yesus, Zakeus berubah. Zakeus kemudian mau memberikan setengah miliknya kepada orang miskin. Dan apa yang pernah ia peras dari orang-orang akan dikembalikan 4 kali lipat. Wah, rugi dong. Oh, tentu tidak adik-adik. Zakeus sudah mendapatkan hadiah yang lebih besar dari apapun, yaitu keselamatan dari Tuhan Yesus yang hadir di dalam hidup Zakeus. Bagi Zakeus sekarang hartanya tidak ada artinya lagi adik-adik, karena Zakeus sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan saat itu juga nih adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada Zakeus di rumah Zakeus, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Wah, Zakeus yang berdosa telah diselamatkan dan menjadi anak Tuhan. Tidak hanya kepada Zakeus nih adik-adik. Tuhan mengasihi setiap orang, termasuk Lause dan adik-adik. Kita yang tadinya harusnya menerima hukuman karena dosa, tapi Tuhan telah menyelamatkan kita semua. Melalui apa? Ada yang tahu? Melalui apa? Melalui mati di kayu salib. Nah, melalui mati di kayu salib, Tuhan Yesus menebus dosa kita semua. Itulah hadiah yang terbesar, hadiah keselamatan adik-adik. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 16. Ada yang hafal adik-adik? Coba nanti habis firman ini adik-adik baca ya. Yohanes 3 ayat 16. Nah, sehingga kita diselamatkan dan mendapat tempat di surga. Nah, ini adalah hadiah yang terbesar. Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik. Hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan. Yang harusnya tadi dihukum, diselamatkan, dan akhirnya menerima tempat di surga adik-adik. Nah adik-adik, sekarang karena kita udah mendapatkan hadiah yang terbesar itu, maka sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, kita seharusnya hidup taat pada firman Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke adik-adik? Sip, bagus. Nah, coba setelah firman ini, Lause punya satu nih pertanyaan buat adik-adik. Adik-adik coba renungkan ya nanti setelah firman ini, apa yang adik-adik mau lakukan sebagai bentuk hidup memuliakan Tuhan sehari-hari. Nanti adik-adik renungkan ya. Adik-adik bisa ambil waktu nanti, mungkin kalau adik-adik lagi gak ada kegiatan, adik-adik ke kamar, mencoba merenungkan, membaca firman Tuhan. Apa ya yang bisa aku lakukan untuk memuliakan Tuhan? Oke adik-adik. Nah, sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, Lause mau ajak
adik-adik untuk menghafal satu ayat. Ayat apa? Coba kita sama-sama buka di Lukas 19 ayat yang ke-10. Ayo coba, Lause tunggu semuanya membuka Lukas pasal yang 19 ayat yang ke-10. Siap? Lause hitung ya. 1, 2, 3. Lause bacakan buat kita semua. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wah, seperti Tuhan Yesus ya yang datang dan menyelamatkan Zakheus. Kita juga adalah anak-anak yang hilang, awalnya hilang, tapi Tuhan Yesus datang dan menyelamatkan kita semua. Oke adik-adik? Nah, sekarang saatnya kita mau sama-sama ambil sikap doa. Kita mau tutup firman ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan pada hari ini. Biarlah kami belajar Tuhan sebagai anak-anak yang telah Engkau selamatkan, supaya bisa hidup memuliakan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau yang pimpin kehidupan kami, dan kami juga bisa memuliakan nama-Mu, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, nanti setelah firman ini kita sama-sama bisa mengerjakan satu kreativitas. Nanti ada video yang bisa adik-adik tonton untuk mengerjakan kreativitasnya. Oke adik-adik, terima kasih. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita ada satu games nih. Namanya games petualangan Zakheus. Nah, di games ini adik-adik bisa mencari jawaban dalam bentuk kata di kolom kotak yang banyak hurufnya ini. Nah, kata-kata yang dicari adik-adik itu adalah jawaban dari soal-soal di lembar yang ini. Nah, nanti adik-adik bisa mengerjakannya dan menggaris di kolom yang berisi kumpulan huruf untuk menemukan kata yang menjadi jawaban atas soal-soal. Lause beri contoh ya adik-adik. Nah, adik-adik di sini banyak sekali kumpulan huruf acak ya adik-adik. Tuh, banyak sekali kumpulan huruf acak. Dan nanti adik-adik bisa mencari jawaban dari soal-soal di lembar yang satunya adik-adik. Adik-adik bisa menggaris jawabannya di kolom ini. Contoh adik-adik, ada kata pergi. Nah, adik-adik nanti juga bisa menemukan kata-kata yang lain, tapi sesuai dengan soal yang ada di lembar satunya tadi ya adik-adik. Selamat mengerjakan adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah sama-sama diberkati oleh firman Tuhan ya, oleh lause-lause yang menyampaikan firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita belajar sama-sama tentang hadiah terbesar yang Zakheus dan adik-adik dapatkan dari Tuhan Yesus. Karena itu, sekarang sebelumnya lause mau tanya dulu, siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Sip. Nah karena adik-adik masih semangat memuji Tuhan, lause mau ajak adik-adik semua menyatakan cinta kita kepada Tuhan lewat pujian I love you Jesus. Semuanya sekarang bangkit berdiri lagi ya. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat.